Queen Elizabeth I dan kulit putihnya. Saking putihnya nih, kulit wajahnya sampai disebut porcelain skin. Udah banyak yang tahu kan tentang kengerian makeupnya Queen Elizabeth ini. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa dia pakai makeup sampai seputih itu? Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Di video sebelumnya aku udah bahas lengkap kisah hidupnya Queen Elizabeth. Kalian bisa nonton di sini. Di video itu aku menjelaskan tentang gimana Queen Elizabeth memerintah, gimana dia memenggal kekasihnya dan traumanya terhadap pernikahan. Sementara di video kali ini aku akan bahas tentang penampilan Queen Elizabeth, tepatnya make up-nya dan bagaimana make up tersebut konon yang membawanya ke peristirahatan terakhirnya. Queen Elizabeth di awal 20-an disebutkan memiliki perawakan yang lebih ke ganteng bukan cantik ya. Dia punya tubuh tinggi seperti Tudor lainnya, terus kulitnya juga halus. Oh ya, tingginya itu udah kayak tinggi laki-laki. Bisa dibilang dia itu cowok tomboy tapi elegan. Makanya sampai ada rumor yang bilang kalau Ratu Elizabeth pertama sebenarnya laki-laki. Apalagi nih ditambah dengan dia mengklaim dirinya sebagai The Virgin Queen atau Ratu Perawan. Makin banyak dah tuh konspirasi yang bilang kalau dia itu cowok. Tapi semua itu berubah ketika dia mendekati akhir 20-an. Saat itu ketika Queen Elizabeth berusia 29 tahun, di tahun 1562 tepatnya dia terkena cacar. Dan cacar tersebut parah banget, dia panas banget sampai orang-orang ngira kalau Elizabeth ini bakal meninggal saat itu juga. Tapi untungnya dia berhasil sembuh dari cacar yang dia derita. Masalahnya nih adalah efek dari cacar tersebut. Bekas cacar yang ada di sekujur tubuhnya, terutama di wajahnya itu parah banget. Dan itu permanen. Apalagi ya di tahun tersebut pengobatan dan higienis itu kurang banget. Jadi bisa kebayang gak sih luka cacar yang gak diobatin dengan semestinya bakal kayak gimana? Apalagi wabah emang banyak banget saat itu, termasuk cacar ini. Banyak orang yang kena cacar, jadi banyak juga yang punya bekas luka yang sama. Dan banyak juga yang bingung gimana nih harus diapain nih bekas luka cacarku. Karena nggak tahu gimana cara ngilangin bekasnya, maka orang-orang memilih untuk menutupi, termasuk Queen Elizabeth. Pakai apa nutupinnya? Pakai bedak putih. Bedak putihnya terbuat dari apa? Terbuat dari timah dan merkuri. Terus Queen Elizabeth pakai bedak tersebut setebal mungkin agar bekas cacarnya benar-benar tertutupi. Makanya nih wajah Elizabeth jadi putih banget karena bedaknya tebal banget. Apalagi dia ini kan seorang ratu ya, si Queen Elizabeth. Dia tuh harus perfect, nggak boleh ada kelemahannya karena bakal dijudge orang. Termasuk juga bekas luka itu gampang banget lah ya dibully. Dia pengen wajahnya terlihat seperfect mungkin menggunakan bedak putih tersebut. Ya dia nggak ada pilihan lain. Keberhasilan sang ratu membuat wajahnya kembali menjadi sangat putih dan mulus bikin orang-orang keracun pengen ngikutin step make upnya Elizabeth. Jadilah kulit putih pucatnya itu menjadi tren baru. Yap, jadi kosmetik favoritnya Queen Elizabeth adalah ramuan bedak dari timah putih, vinegar, dan merkuri. Biasanya kosmetik ini disebut Venetian Cerus atau Spirits of Saturn. Queen Elizabeth terus memakai bedak putih dengan campuran merkuri dan bahan berbahaya lainnya tersebut setiap hari selama bertahun-tahun. Saat itu pula masyarakatnya kan jarang mandi ya, terutama bangsawan juga lebih jarang mandinya. Mandi aja jarang banget apalagi hapus make up. Ya guys, mereka hapus make up itu hampir nggak pernah. Bedak merkurinya itu dibawa sampai bobo, terus keesokan harinya ditimpa lagi sama bedak merkuri yang baru. Bisa sampai seminggu nih mereka tuh nggak bersihin wajah. Kebayang nggak tuh gimana bedaknya meresap banget ke pori-pori. Bahkan historian bilang sekalinya hapus makeup itu dia ngapusnya pakai ramuan yang dicampur dari kulit telur, tawa, sama merkuri lagi. Gak kebayang lah ya kalau itu beneran itu ngeracunin setiap sel kulit dalam tubuh secara pelan-pelan. Gak sampai situ aja, satu lagi Queen Elizabeth suka pakai lipstik merah. Setiap hari dia pakai lipstik merah maruna. Dan tebak itu lipstiknya terbuat dari apa? Yap, dari campuran timah lagi. Semua yang dia pakai di mukanya itu pelan-pelan meracuni kulitnya ya sampai ke bibirnya juga. Apalagi kalau dilihat tiap tahun ini dia pakai bedaknya makin tebal. Karena bisa dibilang kulitnya itu makin rusak ya akibat bedak tersebut. Kemudian nih di umur 50-annya Queen Elizabeth,
Nggak ada yang tahu gimana sebenarnya kulit aslinya di balik bedak tebelnya. Bahkan dalam setiap lukisannya itu, si pelukis dikasih instruksi untuk membuat wajahnya secantik mungkin, semulus mungkin. Jangan yang real-real banget lah ya. Kalau zaman sekarang bisa dibilang kayak pakai filter. Nah, bedanya dulu itu filternya manual nih dari sang pelukis. Makanya sampai sekarang wajah asli yang bener-bener Queen Elizabeth itu masih meragukan yang mana. Karena lukisannya itu ya dipercantik. Di masa itu orang-orang juga suka pakai wig kan, termasuk Queen Elizabeth. Pakai wig itu hal yang wajar. Selain wajah putihnya dan bibirnya yang merah, hal yang mencolok dari Elizabeth adalah rambut ikal orange-nya. Mengenai rambut orange ini nih, ternyata di tahun 1599, salah satu orang dekatnya Elizabeth ngebocorin kalau ternyata Queen Elizabeth itu botak. Dia cuma punya rambut di bagian depan deket telinganya aja. Sisanya itu cuma pakai wig setiap hari. Kalau dipikir mungkin gosip ini beneran ya, karena efek dari bahan-bahan berbahaya yang selama ini dia pakai, salah satunya tuh bikin rambut rontok. Jadi kayaknya ini emang beneran. Apalagi itu umurnya Elizabeth udah cukup tua, racunnya udah meresap banget kayaknya. Di masa-masa terakhirnya Queen Elizabeth aja, dia bahkan nggak ngasih dokter untuk memeriksa dia. Dia juga nggak mau yang namanya bed rest, nggak mau istirahat, karena kalau dia tidur, dia takut nggak bisa bangun lagi. Jadi dia terus berdiri, bahkan katanya sampai 15 jam gitu. Sampai-sampai lady in waitingnya itu di sekelilingnya harus nyiapin bantal, biar Queen Elizabeth itu nggak tiba-tiba jatuh. Tanggal 24 Maret 1603, Queen Elizabeth meninggal di usianya yang ke-69 tahun. Dia meninggal didampingi oleh lady in waitingnya. Penyebab kematiannya disebutkan antara kanker atau pneumonia. Tapi banyak historian yang percaya penyebab lain atau yang utama dari kematian Queen Elizabeth adalah karena timah dan merkuri yang udah meracuni tubuhnya selama bertahun-tahun. Sayangnya di masa itu emang bedak tersebut tuh dianggap nggak beracun, bukan itu masalahnya. Selain itu, Queen Elizabeth ini juga kemungkinan nih mengalami keracunan darah. Dan itu karena cincin yang dia pakai. Jadi ketika coronationnya di umur 25 tahun, dia mendapatkan cincin coronation. Dan cincin tersebut dia selalu pakai selama hampir 45 tahun. Gak pernah dilepas tuh cincin. Seminggu sebelum meninggal, dokternya aja nyuruh Queen Elizabeth buat operasi pelepasan cincin di jarinya. Karena cincin tersebut udah nempel banget guys. Udah nyatu sama kulitnya dia di sini. Di hari pemakamannya, peti Queen Elizabeth dibawa oleh 4 kuda abu-abu dipakaikan kain hitam. Kemudian dia dimakamkan di Westminster Abbey. Seperti yang aku bilang tadi, bedak putih kan terkenal di zaman itu, jadi banyak orang juga yang pakai bedak beracun tersebut. Tapi mereka nggak tahu kalau itu penyebab dari mereka keracunan. Mereka nggak tahu bedak dari timah dan merkuri dan vinegar itu bisa bikin tubuh keracunan. Ditambah karena saat itu juga banyak wabah penyakit ya, jadi mereka lebih mikir penyebab sakit itu karena wabah. Nggak ada yang mikir kalau penyebab mereka sakit itu karena bedak. Sampai akhirnya segala kerincuhan ini di tahun 1634 terpecahkan, 31 tahun setelah kematiannya Ratu Elizabeth. Baru deh orang-orang itu ngeh kalau bedak dari timah dan merkuri itu adalah racun dan gak boleh dipakai karena berbahaya. Salah satunya bahayanya adalah bikin kerusakan kulit dan rambut rontok parah seperti yang dialami Queen Elizabeth. Sayang banget ya, itu kayak setelah bertahun-tahun lamanya baru ditauin kalau bedak itu beracun. Untungnya kita sekarang hidup di zaman yang segalanya udah ada pengetahuan ya, kita bisa cari di Google udah lebih gampang. Dan sebenarnya menurut aku dari cerita ini tuh Ratu Elizabeth lebih ke dia nggak punya pilihan lain sih. Dia kan seorang perempuan yang berdiri sendiri memimpin kerajaan. Terus dia itu nggak punya penerus kan, jadi semua orang tuh pengen banget ngejatuhin dia. Apapun yang Queen Elizabeth lakuin bakal dicari nih celah kesalahannya. Jadi sedikit aja nih ada yang salah, udah deh dikritik habis-habisan. Makanya sang ratu itu harus tampil seperfect mungkin, termasuk juga wajahnya harus perfect. Di zaman itu satu-satunya cara yang paling bagus mungkin ya emang pakai bedak beracun itu. Dia tahu bedaknya ngerusak kulitnya makin parah, tapi dia nggak ada pilihan lain, dia harus nutupin itu semua biar dia bisa tampil perfect. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian juga mikir kayak gitu? Komen di bawah ya pendapat kalian, dan jangan lupa support aku dengan cara like, comment, and subscribe. Dan kalian juga bisa klik bagian super thanks-nya biar aku semangat. See you on the next video, bye bye.